Melihat setelah lahir kembali. Renungan si Leo. Percakapan dengan Nikodemus. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Awalnya, aku seperti Nikodemus yang tidak mengerti arti dilahirkan kembali. Aku baru mengerti setelah aku sendiri mengalami lahir kembali. Lahir kembali bukan secara jasmani, tetapi secara rohani, yaitu saat aku mengalami pertobatan dan memperoleh pengampunan dan pemulihan dari Allah. Ketika mata hatiku menjadi terbuka dan dapat mengerti hal-hal rohani, bukan sekedar melihat sesuatu secara kasat mata, tapi memahami ada pekerjaan ilahi yang turut campur tangan dalam segala perkara hidup ini. Bagaimana suatu kejadian disebut mujizat jika tanpa campur tangan kuasa Allah? Bukan hanya mujizat dalam perkara-perkara besar, tapi juga yang simpel, sederhana, yang tidak setiap saat disadari begitu ajaibnya terjadi. Mujizat terselubung yang tadinya tidak aku sadari sebagai pekerjaan Allah. Semua itu tidak aku lihat, tidak aku sadari ketika aku masih dibutakan oleh dosa. Dulu, keberhasilan bahkan kegagalan semuanya nampak karena aku, karena dia, karena sesama manusia. Tanpa menyadari bahwa ada rencana Allah yang aku lawan, aku telah melakukan yang tidak sesuai dengan rencananya. Seperti Yesaya berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Yesaya bab 55 ayat 8. Aku pun sibuk mengusahakan kemuliaan bagi diriku, tanpa aku akui siapa yang memberikan kemampuanku dalam melakukan semuanya itu. Kini, setelah aku dilahirkan kembali dengan pertobatan yang aku jalani, aku mampu menyadari bahwa aku dapat bernafas lega pun itu suatu karya ilahi yang perlu aku syukuri.
Aku dapat melihat kebaikan-kebaikan yang aku alami selama ini sebagai bentuk kasih Allah kepadaku. Dengan bantuan Roh Allah, aku dapat melihat apakah rencanaku telah sesuai mengikuti rencananya. Aku bisa bersyukur, itu pun suatu karunia yang aku lihat sebagai anugerah Allah kepada anak-anaknya, anak-anak yang lahir kembali dan yang kembali kepadanya untuk memuliakan nama di atas segala sesuatu yang terjadi di bawah kuasa dan kasih pemeliharaan Allah yang maha besar. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur karena Engkau telah memberiku kesempatan untuk lahir kembali, sehingga aku dapat melihat dan memahami karya-Mu atas segala sesuatu dalam hidupku. Bimbing aku agar menggunakan pengenalan dan penglihatan akan kasih kuasa-Mu dengan bijaksana dan untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantaraku. Amin. Et Maiorem Dei Gloriam.